Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Yang kami takzimi Dewan Masyai An-Nuqoyah, yang kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah daerah Kusuma Bangsa, yang sekaligus hari ini menjadi pemateri Dr. Kiai Haji Ahmad Maimun Samsudin MAG. Kami mengucapkan terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Dan yang kami takdimi seluruh sivitas akademika Madrasah Aliyah 1 An-Nuqoyah Putri, dan tidak lupa pula peserta pemantapan keaswajaan dan keanukoyahan, terkhusus peminatan IIK, IBB, dan MIA. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Allah meringankan langkah kaki kita, Allah melembutkan hati kita untuk bisa hadir di tempat ini yang insya Allah penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Hari ini Ahad 21 Mei 2023 bertepatan dengan 30 Syawal tahun 1444 Hijriah. Pimpinan Madrasah Aliyah 1 An-Nuqoyah Putri merealisasikan acara atau kegiatan pemantapan keaswajaan dan keanukoyahan di hari kedua dengan tema pemantapan keaswajaan, karena Madrasah Aliyah 1 An-Nuqoyah Putri sebagai lembaga formal bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang kaidah-kaidah, nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dipraktekkan oleh masyayikh terdahulu. Insya Allah nanti sama pemateri akan dijelaskan apa itu aswaja dan bagaimana cara kita menjadi aswaja. Bahkan juga nanti akan dijelaskan bagaimana menjadi kaum aswaja secara milenial. Mari kita awali acara ini dengan pembacaan Ummul Quran bersama. Semoga lancar, tidak ada kendala apapun. Ala hadihin niyah Al-Fatihah. Baik, sebelum saya mulai, saya akan membacakan kurikulum fikih pemateri terlebih dahulu. Nama Ahmad Maimun, tempat tanggal lahir Sumeneb 4 Maret 1975. Alamat Pondok Pesantren An-Nuqoyah daerah Kusuma Bangsa. Nomor HP 081 794 271 75. Email maimun221@gmail.com. Riwayat pendidikan Al-Ihsan Jadum, MTS An-Nuqoyah, MA1 An-Nuqoyah, Instika, Strata 2, Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, Strata 3, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Pengalaman organisasi Aswaja NU Center Sumeneb. Moto Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, langsung saja kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Maimun Samsudin MAG. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama segenap keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah, yang kita hormati bersama juga Kepala Madrasah Aliyah 1 Putri An-Nuqoyah beserta segenap wakil kepala madrasah, beserta juga para staf, kepada juga panitia, khususnya moderator yang memberi waktu saya, karena kalau tidak diberi waktu saya tidak bisa berbicara. Adik-adik siswi kelas akhir yang saya banggakan. Saya senang karena melihat wajah-wajah
yang ceria, yang memancarkan aura kecantikan batin. Karena setiap hari, bahkan beberapa kali sehari, wajah-wajah inilah yang dibasuh dengan air wudhu. Karena setiap hari, wajah-wajah inilah yang selalu bercermin kepada Al-Quran. Walaupun terpaksa mengaji. Karena mentak ngaji yokom. Tapi yang jelas kita semua sudah menatapkan wajah kepada Al-Quran, meletakkan wajah di tempat sujud di hadapan Allah, berwudu, dan karena itulah maka wajah-wajah ini kelihatan bercahaya, kelihatan cerah, dan mudah-mudahan ini semua nanti dibawa sampai ke akhirat sehingga menjadi selamat dan menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Adik-adik yang berbahagia, saya kembali harus menegaskan kenapa kok harus ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok harus diberikan pembekalan seperti ini? Salah satu alasannya adalah karena para pengasuh, para kiai ini sayang kepada Anda semua. Mbian pun erabet, mulai gini diajarin sepak tepak, diajari ajaran-ajaran agama yang benar. Takok mun pas setelah mbian raja, artinya pada saatnya mbian berbuah, lalu ternyata ekakan hama, ekakan olak, cek sagingnya buton buat. Apa sih maksud ekakan olak? Karena sekarang banyak sekali ajaran-ajaran, banyak sekali kelompok-kelompok yang mengkampanyekan Islam, bahkan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di dalamnya mengandung ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak sama dengan yang diajarkan oleh para kiai. Karena ajaran dan kampanye ajaran itu sangat masif dan dikemas sebaik mungkin, banyak santri yang terpesona. Santri bahkan ikut ke ajaran-ajaran yang tidak benar itu. Cuma karena dikemas dengan baik, disampaikan dengan enak dan menarik, lebih menarik dari yang disampaikan oleh kiainya, sehingga banyak santri yang lalu mengikuti ajaran-ajaran itu. Padahal sebenarnya ajaran itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi hanya mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mengaku-ngaku benar, bahkan mengaku-ngaku punya tiket ke surga. Sehingga banyak orang-orang termasuk santri juga akhirnya ikut. Nah, para kiai ingin santri tidak seperti itu, karena ternyata banyak alumni An-Nukoya yang lalu ikut ajaran Islam yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh para kiai di pondok pesantren An-Nukoya. Jadi tidak pun kiai kok nih sernak karena pratenin moleki kene pas dengraje pas pot lopon. Saya pengen ini ajarin mulai ki ajar wudu, ajar sholat, ajar terus dengar aja ketemu dengan aliran selain. Pas kelupain kayak yang diajarkan kiainya, mak katon leburan ria, mak katon cocokan ria, mak katon lebih menarik ini, katon lebih masuk akal ini, jadi kiai pasti dinaki. Dan itu sudah banyak, teman-teman saya banyak yang seperti itu. Ya tidak langsung ikut, tapi pelan-pelan, sebagaimana orang-orang terpengaruh kepada iklan. Ada tak parcaja, mereka nikah para parcaja, dibudi nekir-bekir, dibudi parcaja, dibudi meleh. Makanya kenapa iklan itu selalu diulang-ulang. Cantik putih dalam 6 minggu. Oh, setiap 5 menit kita nonton TV dapat. Setiap kita pergi kemana lihat balehonya. Kita buka media sosial ada iklan ini. Terus laku ketemu dibudi nah. Keton iya ya, nah dibudi nah, boleh. Ternyata selama 6 minggu tak bote, boleh. Bocah 6 minggu jadi putih maki anu berarti orang boleh. Dibudi nah bote, muana mudo.
Tanah ngejeleng, soalnya jeleng, dia tidak sering jeleng. Nah itu kenapa? Kenapa ditegaskan begitu? Ini loh Islam. Sudahlah, mun dalam hal Islam cek letolian kasih lain, norok seperti yang diajarkan di pondok. Nah inilah yang dari zaman dulu oleh para ulama disebut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sing mikir nih gitu. Gula lambe pemeriahannya tinggi. Kepada Allah Maulawul Kiai Haji Abdul Waris Hijaz. Udah segitu kok. Gula mariatannya tinggi dan setengah itu kami dengan mahasiswa baru Ki Waris mengadakan acara lalu menyampaikan itu bahwa santri itu mahasiswa itu harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begini. Lalu saya bertanya begini, kenapa kok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak dibuatkan penataran saja kalau memang penting? Nah, aku tidak boleh senikah. Kebiasaan pertemuan 1 hari 2 hari penataran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini memang tidak penting. Jawaban Ki Waris Hijaz, bukanlah yang acara mulai senam mulai MI sampai ahli yang lengkap di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makin usah acara mulai di MI tauhid pun diajarin Kifayatul Awam, tinggal MTS Ummul Barohin, tinggal MA Husnul Hamidiyah, wajadlah Ahlus Sunnah wal Jamaah makin usah boleh. Cuk saking kasar robokan sekolah di main kok. Fikirnya ya mulai Fathul Qorib, Kifayatul Ahyar, hadis ya Bulughul Maram, Tajridus Shorih, tafsir Jalalain. Ya lah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran yang ada di kitab itu ya Ahlus Sunnah. Sitak pada ben ginikah yang penting dipertanyakan sehingga mi benih ya mata pada ben Ummul Barohin. Hari mata pada ben Fathul Qorib sehingga mi benih ya sini. Ya lah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya dia. Tidak usah penataran boleh. Kumpar loy paenga sehingga semakin banyak Islam seni ani. Tetaplah dengan itu. Karena itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang dijaga oleh para ulama keaslian ajaran Islam. Islam si asli ria. Manusia lain kan banyak modifan, banyak si oplosan. Banyak sih kebayan anyar, banyak sih bajakan. Karena apa? Karena mereka mau berbisnis dengan agama. Karena agama ini kan jual. Contohnya yang jual, Palestina itu saudara-saudara kita umat Islam. Mereka ditindas, mereka kelaparan. Mari sumbangan bersama-sama. Sombongan kaki. Siapa yang bisa memastikan sombongan itu udah ke Palestina? Kan keninggal aku lebih jadi tak salah orang itu nyampe contohnya bahwa agama ini yang jual bisa mendapat keuntungan dengan itu. Apa bener anak yatim sami aku asrama anak yatim sombongan kapi benibah semua asrama anak yatim itu begitu enggak, bahwa ini bisa dijual, ini bisa dimanfaatkan. Sombongan orang banyak nyompong agak baik lah betul. Sombongan ngabir 50 juta, oleh 50 juta kan pun apa 20 juta. Sombongan siapa orang si nyompong ke anak yatim ikapolong Rasulullah lah iklan kan habis. Orang yang jual kelampi takwa, pasti tulisin walibasut takwa zalika khair. Nah, terjemahan ya kelampi takwa gini kes lebih bagus, makan membeli kelampi takwa. Agama kena jual. Ma'iyongku, inilah kurma kesukaan Nabi. Yang tegang kurma. Yang tegang minyak Nabi itu suka yang harum-harum. Nabi itu senang pakai parfum, bahkan walaupun tidak pakai parfum Rasulullah itu harum. Sehingga keringatnya rebu di sahabat. Karena omongku. Rasulullah keringatan, sahabat rebuan ngelak kain sepuh, kesanggup mulai. Kami istrinya di rumah banyak kue parfum apa mas mak pahre omong hari pelon Rasulullah mangkana orang ini paling murah parfum jangan pegang minyak karena om ini sunnah sedikit
Baru saya jual celana sebab nikeng. Oh nikah celana Rasulullah, celana yang sunnah dengan yang sesuai dengan sunnah. Oh, orang berebut beli. Bisa kan agama dijual? Banyak nggak kini kemangkin? Nama le santri tidak mudah begitu. Jadi Pak ya beda polan orang agama, beda orang menyampaikan agama yang menyimpang, beda orang yang menyampaikan agama-agama yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah sehingga kita akan memulainya. Sebenarnya siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Aliran sidak remah. Nah, dari segi definisi, beberapa ulama mendefinisikan begini. Kelihatan ya? Tapi kelihatan tak kelihatan ini tergantung amal dan perbuatan masing-masing. Jadi mun amalnya bekmudi ya tak penting alih. Yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah itu orang-orang, sekelompok orang yang senantiasa berpedoman kepada sunnah Nabi dan pola hidup sahabat. Orang yang sinoro engku ajaran Rasulullah. Nurut persis, hijau nurut persis, mun persis Rasulullah lopot justru karena tak ada orang yang sifat dengan Rasulullah. Karena ada ajaran-ajaran yang khusus Rasulullah, jadi benih pahdin Rasulullah itu rokapi benih. Kenapa? Kita benih Rasulullah. Contoh si gampang, Rasulullah itu bisa kawin lebih dari 4, jok pastero. Alasannya, sunnah Rasul, benih gini kan. Rasulullah nikah, sholat duha wajib, mak bocor umat dari wajib aki. Rasulullah nikah tahajud wajib. Untung kita tidak. Sehingga orang bawa santri sepenter yang nakal, tinggi ke sebelumnya sobu dan pengurus keamanan di pondok, suruh tahajud siang. Jarang benih Rasulullah apa wajib tahajud. Tahajud itu sunnah, karena sunnah kita apa mau kita tahajud. Jangan senakal geng kecak. Mata tahajud, ya kan sunnah. Nah sini ya, mun sunnah, ya mereka latih lagu dan kata Arab. Pada kan waktu pasaan kemarin, beda orang yang tak terawih. Tak terawih juga pasaan, ya kan tak wajib. Cuma tak wajib, ya kan tak Arab mau kita terawih. Sepenting bejang Isa. Begitu kan sunnah Rasul ya, sunnah Rasul juga tak terawih bahwa ini sunnah. Jadi saya tak terawih, malah kamu juga sunnah. Mana terawih lebih deki semua wajib. Ini kan orang nakal yang kecak. Jadi mau kita terawih pak berdua. Dalam masalah apa mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat? Dalam masalah akidah, keagamaan, dalam masalah amal lahiriah atau fikih syariah, dan dalam akhlak. Definisi yang lain, golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Noro'omku ke Quran dan Sunnah. Dan kesepakatan para mujtahid. Para mujtahid sepakat. Misalnya mujtahid sepakat bahwa ini tak boleh ngimamin kayak laki. Itu ulama sudah sepakat, mazhab yang 4 sepakat, ya sudah tak usah. Coreng beneran dulu pun silake, mungkin beneran non tak boleh. Can siapa? Can ulama mujtahid, can Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Mereka sepakat. Atau orang yang mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu definisi yang ketiga, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta mengikuti para sahabat dan tabi'in. Sekalipun terjadi perbedaan, karena jadi beristak pada pendapat sahabat dan tabi'in beristak pada. Lalu terus kita ikut yang mana? Ya kita pilih saja kita mau ikut yang mana. Sepenting seetoro itu kalau tidak Al-Quran
Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid, para imam mazhab. Pokok beda mazhab di sini kan kembangan. Itu beberapa definisi. Jadi saya kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi kesimpulannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bentuknya adalah bentuk aliran. Jadi nama kita tulis kaki. Ada kopi lain. Bentuknya adalah aliran atau kelompok orang, jamaah yang punya pandangan yang sama di dalam prinsipnya, di dalam ajaran-ajaran intinya sama. Contohnya ajaran inti nih kak, Allah nih kepada, Allah itu qadim, Allah itu bako, Allah itu punya sifat putro, dan itu prinsip. Bejang si wajib nikah 5 kali sehari, zuhur 4 rakaat, mau apa aja ngadep ke Ka'bah, ngadep ke Palestina. Nah, ini contohnya prinsip kan. Orang yang mau haji ke Mekah, bunyi ke Turki, kenapa boleh pun ke Singapura? Tak ada apa. Kan bisa kia ke Mekah nang kantor, tak bisa. Aku baik apa nang kantor, makanya aku bisa rajon bisa ngki, yang bakun mau haji usah ke Mekah. Nah itu prinsip. Munafik aja nggak usah uduk dulu. Uduk nangkui aing. Jangan kui abu karena mau nangkui abu tayamumnya mana. Jangan kui susu makai soki. Itu prinsip. Jadi semua ulama sepakat begitu. Muntah ada yang mengajarkan uduk cukup masain moa tak usah tanang sampai sokoh lah. Ini kapan lopot gini. Haji tak usah ke Mekah, tak usah tawafin Ka'bah, aling-alingin kok we ya Ka'bah lebih nang tang ate. Tak usah nggak gini kok. Karena engkau adalah semak ke pengiran, tiba mau nafsu jangan ngadepkan kok we tak usah ngadep ke Ka'bah. Itu namanya menyimpang. Karena tidak sama dengan yang diajarkan oleh para imam mujtahid. Yang kedua, ini kan sekelompok orang yang mengikuti ajaran. Nah, yang diikuti itu apa? Al-Qur'an, Sunnah Nabi, ajaran sahabat, ajaran para tabi'in, murid-muridnya sahabat, dan ajaran para imam mazhab, baik imam di dalam akidah, imam di dalam fikih, atau imam di dalam tasawuf. Gini, kakek kalau kita kan ikut ulama, tidak ikut sunnah. Kenapa? Karena ulama sudah pasti ikut sunnah. Noro kiai, karena kiai negeri kan mesti noro Al-Quran dan Sunnah. Saya aja raki ben kiai negeri, kejar pun ngelak dari Quran. Jadi siapa yang diikuti? Ya Al-Quran, Sunnah, sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid. Terus ajaran apa yang diikuti? Ajaran yang terkait dengan akidah, dengan iman, tentang rukun iman itu. Allah berbikin setong, nah sini kan. Setong di rumah, ya setong Allah itu adalah setong dalam zatnya, setong dalam sifatnya, setong dalam afalnya. Artinya setong dalam zatnya Allah itu setong tak ada lambenah, tak ada sifat. Setong artinya Allah setong itu tak ning bagi dua. Karena HP ini satu, tapi ini togel betul dua bisa. Setong Allah ini setong yang tak bagi, setong tidak lamben, nah boleh. Itu wahdaniyah fidzat. Can siapa? Ya can imamnya akidah. Nang Quran pun sebada qul huwallahu ahad. Allah itu satu udah orang ya satu. Nah, oleh ulama dijelaskan satu itu artinya tidak lamben karena lam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi saya kata setong Allah juga, setong tak bisa botol jadi dua, kenapa boleh jadi telok? Tidak bisa dibagi-bagi. Maka oleh ulama lalu
Wahdaniyah itu fidzat ada yang kam muttasil dan kam munfasil. Nah, sini kan monjan umul warohi. Can siapa? Can imam akidah. Terus kita ikut itu. Saya maksud kul huwallahu ahad, Allah satu itu ya begitu. Dijelaskan oleh ulama. Takok mi beda si salah faham. Eksekusi tong kun tada alam benar. Benih kun tada alam benar pun Allah guys. Tak bisa dibagi-bagi menjadi, tidak bisa dipotong-potong karena tidak terdiri dari organ-organ. Mun manusia sama setong tada alam benar kan kini togel. Ketok tanangnya, ketok sokonan, kini ketok. Itu tidak murni wahdaniyah. Nah, sini Pak. Jangan imam kita. Juga mengikuti amal al-badaniyah, itu fikih. Orang yang wudu, basuh muka, basuh tangan, nah itu usaha niat. Mau usaha niat. Jangan imam Syafi'i. Anak apa mai kebala usaha niat? Ya boleh nang Quran tidak niat dah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fausilu. Ah, tidak niat ada. Biar munafik aja nggak langsung basuh muka. Mana usaha niat dah kebala bening saya. Usaha niat. Jangan Quran ada, ya tak ada meneng Quran, meneng hadis ada innamal a'malu binniyat. Nah, beda kan ditambah lagi, usaha tambahin niat boleh. Dan siapa? Dan Imam Syafi'i. Munta bisa biar wa in kuntum junuban wa in kuntum martu awala safarin aw jahadum minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu. Ya mun tak bisa nganggo ya aing atau betak nemu aing, maka bertayamumlah. Kata Imam Syafi'i, nyari tapi gelo, mau ngejatan nemu aing nyari gelo, pas tak nemu, malam tajidumaan pada yamamu. Kamu jangan Quran tidak perintah nyari. Kun mun bian ada di perjalanan pas tak nemu aing atau sakit dan segala macam, pas tak nemu tidak nyari dah, pas tak nemu aing, ya tayammum. Jadi Imam Syafi'i nyari dulu. Nang Quran tak ada, kun kucak pun tak nemu. Jadi Imam Syafi'i, ya si kucak tak nemu, kan maring nyari. Mun tak nyari benih tak nemu, tak tahu. Nyari perlu tadi wajib nyari, pas tak nemu, silahkan tayammum. Nang Quran tak usah keboleh dan gini kan. Jangan sampai, jangan Imam Syafi'i. Nah sini kepas. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang diterangkan oleh ulama. Menerangkan orang bisa salah paham. Pola apa? Pola Quran dan hadis bahasa Arab. Sementara kita dibesarkan dengan bukan bahasa Arab. Orang Arab saja bisa berdisi tak ngerti. Kenapa boleh sebenarnya Arab? Nah sini kan. Jadi parlo ulama. Jadi ikut dalam hal syariah atau fikih. Ikut ulama imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Terus, dalam akhlak al-qalbiyah, akhlak ateh, orang ini kan malik semak ke pengiran, artinya usaha tepak, karena orang yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang hatinya baik. Dabuna Imam Ghazali, idla yanju illa man atallah biqalbin salim. Ada orang yang selamat ketika menghadap Allah kecuali membawa hati yang sehat. Derema carana ma bersehat masih sehat hati ini kan. Berarti mun ada tak sehat banyak penyakit kan mungkin. Di ulama-ulama tasawuf termasuk Imam Ghazali kepada penyakit hati nikah, sombong, dengki, kemudian gila terhadap pujian, gila jabatan. Oh, gini penyakit-penyakit kecil gitu. Penyakit hati. Mun hati aja mau penyakit nggak gini nggak berarti tak sehat. Mun tak sehat, tak kira selamat menghadap Allah. Itu nih usaha tepat. Dalam cara tepat kayak gini kan yang dijelaskan atau ikuti apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali. Maka ikut ulama mazhab di dalam akhlak dan tasawuf. Selanjutnya, siapa yang aswaja itu dari zaman dulu?
Saya termasuk di kelompok aswaja. Kelompok aswaja itu kan kelompok orang yang setia berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah, Tabi'in, Imam Mujtahid, sahabaan gini kan. Ini kan, situng. Al-Mutakallimun. Artinya para ahli ilmu kalam, para ahli ilmu tauhid. Ulama-ulama ahli ilmu tauhid itu mengikuti Al-Quran, Sunnah, ajaran sahabat dan tabi'in. Yang boleh tidak mengikuti, bodoh. Contohnya tidak mengikuti, orang mun andi susah raja, pasti masuk neraka dan kekal selamanya di neraka. Bodoh pendapat sing gini kan. Padahal Rasulullah tak pernah ada bunga gini kan. Justru orang sih man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Orang yang maca la ilaha illallah masuk surga. Di orang yang tanya ki, kun maca la ilaha illallah lo masuk surga. Bengkian apa geng? Maca kembang sih ngajak melarat serah. Makita apa jeng? Makita apa jeng? Makita apa sah? Makita apa sah? Masuk surga, masuk. Cantus sama orang itu sama masuk neraka. Ki masuk surga gente temu cek libat neraka gelu napa tenang urusan lain. Sepenting masuk surga. Ya menyatu sana transit ke lu nang neraka. Tapi kata kelompok yang lain, jadi kalau kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang itu kalau beriman lalu banyak dosanya dan ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah, dia masuk neraka. Ketika dosanya habis, bersih, dia dipindah ke surga, masuk surga. Kata orang yang lain seperti orang-orang Khawarij, pokoknya orang yang melatu sama masuk neraka tak bisa ngelek ke surga boleh. Karena gini kapan pada orang kafir. Menyimpangkan dari ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah tak punya ada iya. Sahabat juga tidak bilang begitu. Jadi para ahli ilmu kalam. Ahli ilmu kalam ya contohnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi itu contohnya, imam-imamnya. Abu Ja'far At-Tahawi, Abu Bakar Al-Baqillani, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Ahmad Al-Marzuki dan lain-lain. Beda juga kelompok fuqaha, kelompok ahli fikih, orang yang menekuni fikih, banyak menjelaskan tentang fikih melalui karangan-karangannya, mengajar juga banyak mengajar fikih sehingga ikut ahli fikih. Benih pas tak tahu ilmu tauhid benih. Yang pun beliau mengarang kitabnya, menjelaskannya, mengajarkannya. Benar-benar segala, mohon Pak Asy'ari ini ngajar bahasa dan sastra. Benih Pak Asy'ari tak tahu bahasa Arab, walaupun ngajar bahasa Indonesia melulu. Benih pasti Imam Syafi'i ini kata tahu kah hadis, walaupun saya ngajar seorang saya pengarang kitab fikih benih. Dia menekuni. Kelompok imam-imam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Beda ahlul hadis. Ahlul hadis itu orang-orang yang menekuni hadis karena hadis ini kan lambok hanya banyak dihafal, banyak setek tulis. Beda sekon orang apal sekoni, apa bolong. Oleh imam-imam yang menekuni hadis, saya kocak ahlul hadis. Mun makin si beda kan ahlul hadas bunyi ahlul hadis. Hadas mulolo. Mun lambah ahlul hadis karena memang hafal hadis, paham berikut rawi-rawinya. Orang-orang seperti itu yang orang Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah itu orang ulama-ulama hadis. Mereka semua adalah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda juga Sufiyah, para ulama Sufi. Orang yang sefokus mengajarkan bagaimana memperbaiki akhlaknya hati. Munfikin ini kan memperbaiki perbuatan-perbuatan zahir. Mau nengah takbir usaha angka tanangan angka dua-duanya aja guna angka setong karena mungkin angka setong gini kan ada punya takbir. Nah, ini kan. Itu fikih itu. Tapi hatinya harus bagaimana ketika mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu urusannya tasawuf. Nah, orang-orang ahli tasawuf seperti Abu Hasan Asy-Syadzili, Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Yazid Al-Bastami, kemudian Abdul Qadir Al-Jilani dan seterusnya. Itu semua mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tadi di awal itu disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok terbesar karena ini kejut si bener, mun si bener banyak si norok. Mun tak pada ban si banyak si norok nikah berarti salah. Nah itu. Jadi dulu siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kini kan?
Orang yang semangkin, dia orang yang norok nikah. Terus, nah, aswaja itu sejak kapan? Pola pada orang ngocak istilah aswaja kini kan kebenar yang mangken lambok tak ada orang ngocak aswaja. Sebab kun Islam sini kan apa kun lambok. Tak orang mangken nih kah bodoh aswaja, bersebuni aswaja, tak orang mangken siapa itu baik. Sebenarnya sejak kapan Imam Ismail bin Umar bin Kathir, sebiasa kocak Ibnu Kathir, dalam tafsirnya itu bernama Tafsir Al-Quranul Azim, kengkun di orang yang biasa dikenal dengan Tafsir Ibnu Kathir, mengutip Buna Ibnu Abbas. Berdesi oneng ke Ibnu Abbas. Jadi sekolah tak teman dengan Ibnu Abbas sekali. Dengan ki umur kula ngocah Ibnu Abbas kan ngeding. Oke. Pernah eding Ibnu Abbas? Bila ki huru. Ibnu Abbas ini kasapawana Rasulullah. Putrana Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini kasatretan ban Sayyidina Abdullah pada putrana Abdul Muttalib. Satretan ban Abu Thalib. Jadi jakun ngapalagi silsilan BTS berolo. Silsilan Rasulullah boleh. Ibnu Abbas disapa sepupu Rasulullah. Orang didoakan langsung oleh Rasulullah untuk menjadi alim. Ya sabda dan Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya alim engko. Tapi ajar mulai jadi Ibnu Abbas nih kepuni-kuni doa ki melolo. Rajin belajar. Pulang silaturahmi Rasulullah pas tahu sajar mesti genter. Oh, tak kira. Berbicara lagi ya, saja. Nah, Ibnu Abbas itu mengatakan begini ketika menjelaskan tentang ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Bedakan dia dengan Quran ini. Nah, ya muntada berarti Quran ambian tepak ke tak kena. Mundin gula bedah. Mun si hafal ya hafal, mun dia hafalannya ada nikah berarti ki hafal tak ada pak. Yauma tabyaddu ketika hari ketika tabyaddu memutih wujuhun wajah-wajah glowing. Wa taswaddu dan menghitam wujuhun wujuh-wujuh. Yakni maksud Allah saya baca yaumah ini kah yaumal qiyamati. Pagi setelah hari kiamat beni mangkin. Siapa kini kah? Hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Ketika memutih bercahaya wajah-wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang setia kepada sunnah Rasul dan jamaahnya sahabat. Kini kah wajahnya nanti memutih. Jadi mimpian tidak usah khawatir jika wajah mimpian tidak kacamata lem glowing ya. Padahal engkau ngakui ini. Pagi kalau Anda mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah akan memutih. Tidak usah beli kosmetik yang mahal-mahal. Karena nanti wajahnya akan sehingga wajah-wajah yang memutih itu nanti mekolong. Ada suara kering lah menurut. Nah, terus wataswaddu dan menghitam wujuhu ahlil bid'ati wal furqah. Dan yang menghitam itu adalah wajah-wajahnya ahlul bid'ah, pengikut ajaran-ajaran yang menyimpang dari yang diajarkan Rasulullah dan diajarkan oleh sahabat dan imam mazhab. Ajaran si tak cocok benar ajaran ini kedeki muana gelang, kolong ya. Neraka gini kawan. Jadi itu yang bukan ahlus sunnah itu ahlul bid'ah wal furqah. Artinya bid'ah ini menyimpang, artinya furqah itu memisahkan diri. Tak norok kelompok, agak baik kelompok titik. Karena jepun kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu beda orang yang misah dari itu. Nah kira kira mana ahlul furqahnya, orang yang memisahkan dari kelompok yang benar. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya kenapa?
istilah halus sunnah wal jamaah itu sudah ada sejak zaman sahabat beni ke baina orang mangkin, karena si ada Bu Abdullah bin Abbas. Dikutip oleh Imam Ismail bin Omar bin Kathir. Beda juga Imam Ghazali mengutip hadis di Ihya Ulumuddin, ada hadisnya ketika menjelaskan tentang al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Salah satu kutipan hadis ini banyak sekali versinya, redaksinya macam-macam, tapi intinya pada sataftariku ummati sedikit ala salasin wasab'inah sampai lamma qala an-naji minha wahidah. Setelah Rasulullah mengatakan dari 73 itu yang selamat satu, berarti 72-nya menyimpang semua, ahlul bid'ah. Karena sudah ada pun setong, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa manhum? Mereka siapa yang satu itu? Kelompok yang mana? Qala Rasulullah ahlus sunnati wal jamaah. Rasulullah siapa ahlus sunnah wal jamaah? Sahabat kita tanya boleh. Wa man ahlus sunnah wal jamaah? Pasti ahlus sunnah wal jamaah ini kan? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi adalah sesuatu yang mengikuti apa yang saya anut, apa yang saya ajarkan. Wa ashabi, dan yang diajarkan oleh sahabat-sahabat saya. Nah, ini kan ahlus sunnah wal jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi cek bedanang hadis kini kawan ahlus sunnah wal jamaah. Beni ke baina reng mangken. Reng mangken hanya menegaskan bahwa ajaran yang benar, yang menyimpang itu ahlus sunnah wal jamaah. Baik, terus Pak. Terus selanjutnya. Nah, bagaimana menjadi aswaja? Karena orang ahlus sunnah wal jamaah itu yang selamat, yang ikut aswaja itu ahlul hadis, ahlul fikih, ahli tasawuf, sudah nurok mana nurok pireng-ureng. Berarti cek nikongku sih bener. Terus dari menyaran namun terus di ahlus sunnah wal jamaah. Situng memahami Al-Quran, hadis, dan ajaran sahabat. Ijru usaha ajar ya. Kayak ngajar Quran, dan hadis, dan ajaran sahabat kini melarang. Untuk memahami dengan benar perlu mengikuti penjelasan ulama. Pada segala kesan. Neng Quran orang yang wudhu nikah tak niat dah. Tapi oleh Imam Syafi'i dijelaskan ada niat sebagai rukunnya wudhu. Jadi neng Quran rukunnya wudhu 4 pun. Padahal kita diajarinya berapa? Rukunnya wudhu 6. Satu apa? Niat. Neng Quran tak ada. Idza qumtum ila sholati langsung fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruzikum warjulakum ilal ka'bain. 4 pun. Oleh ulama dijelaskan usaha berniat. Usaha urut boleh. Jadi tak bisa Pak, nawaitul wudu'ah langsung loncak ke dalam jeding. Mari wudu, kenapa? Mari becuin kepi jalan nyelam ke dalam jeding. Bebening gini ka urut usaha dari muah kada, mari muah tanah, mau loncak kan sekali ya na bareng. Tapi tak ngerti orang oleh ulama dijelaskan pemahaman yang benar adalah diurut, maka pakai kebala rukun yang terakhir dari wudu at-tartibu. Nang ayat ada, mana ada? Karena Nabi lalu mencontohkan, dicontohkan oleh Nabi diurut. Jadi mun lambak ada pengajar rukun wudu berenam tak usah ada pun Rasulullah ada iya cara wudu. Abu Saki, nah sini ke Pas. Rasulullah ngajar kepada Sayyidina Ali, Rasulullah ngajar kepada Sayyidina Utsman, Rasulullah ngajar kepada Ibnu Abbas ngajari cara wudu. Tinggal tahu Sayyidina Ali ngajarin kepada putrana Sayyidina Hasan bin Husain. Ibnu Abbas ngajari kepada murid-muridnya. Sayyidina Utsman ngajari kepada murid-muridnya. Sini kan? Nah, itu les pen Imam Syafi'i. Oh, berarti berdasarkan contoh-contoh praktiknya para sahabat, rukun wudu ria, situng, 2, telok, berenam. Mata pada beneng Quran, benih tak pada, terang lagi, jelas pola na orang, tak ngerti, muntik jelas. Benih kita ben Quran, mana Quran pun 4, Imam Syafi'i yang udah 6, berarti Imam Syafi'i nambahin 2 benih.
penjelasan. Nah, jadi mengikuti penjelasan ulama, nyari keterangan budi. Misalnya, para ulama menerangkan begini. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan kepada kalian ibu kalian. Tapi beda ayat lain, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, pada hurrimat. Berarti Pak, embuk gini kepada bahan betang, pada bahan daging babi. Kan pada hurrimat alaikum ummahatukum, hurrimat alaikum almaitatu, waddamu, walahmul khinzir, dan seterusnya. Nah, biar ramai terangaki. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian. Diharamkan apa? Diharamkan benih, diharamkan memakan. Diharamkan menikahi. Nah, usah terangaki gini kak orang itu tak ngerti. Ada haram apa? Bolan mentangku dagingnya bebiro haram ikakan. Ya menembuk enggak usah terangaki, tak usah tak gerekakan. Jadi benih haram ikakan menembuk gini kak. Haram dinikahi. Mun babi benih haram dinikahi dimakan saja haram. Hurrimat alaikum betang itu, ya siapa sih akan menikahi bangkai? Benih mun gini kah haram dimakan. Jadi hurrimat alaikum aklul maitati. Mun ummahatukum hurrimat alaikum nikahu ummahatikum. Nah, kan usah mak nambahin Quran benih nambah. Ini kan rangakim biar tak kau tak ngerti. Polan apa? Janda budi orang yang gendeng. Nah, sini ke polan nah. Menteri terangaki. Tak ngerti ongku. Bisa salah paham? Bisa. Pada ban Gus Nur kemarin heboh gara-gara apa? Gara-gara menafsirkan ayat wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Jadi lalu apa? Dominan nasi dan diantara manusia, wadawabi dan binatang, walanami dan apalagi itu kambing-kambing ya. Mukhtalifun alwanu, wajahnya bermacam apa? Warnanya bermacam-macam. Dan yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi bagi binatang muntakok ulama, pas muntakok Allah berarti ulama karena innama yakhshallah min ibadil ulama. Ayat sebelumnya wa minan nasi wadawabi wal an'ami. Berarti ibadah ulama dari kambing. Nah, makin muntakok Allah ulama dia pola dua minan nasi wadawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Ini kah hambanya Allah kepi ni kah muntakok Allah ulama. Tadi muntakok Allah ulama. Keun bil beda ulama embi. Cuk lambau ulama gini ka senikah. Kenapa? Ini karena ditafsirkan sendiri, tidak mengikuti penjelasan ulama, maka ikut Quran dan hadis dan ajaran sahabat mengikuti penjelasannya ulama. Jangan rok di, cok orang lah, yang ulama ada remah gini kan. Nah, jadi yang ketiga pemahaman sendiri dengan melihat nas langsung Quran hadis. Yang boleh itu hanya bagi ulama level mujtahid. Orang seperti Imam Syafi'i, nasa soleh memahami langsung dari Quran dan hadis. Mun lain pon, apa? Mi lopot. Karena apa? Karena tidak mudah. Ya kan bagi Imam Syafi'i pada manusia, kok manusia ya pada manusia ya pada manusia. Yang Imam Syafi'i ini kah umur 7 tahun pun hafal Quran ketika kita baru selesai Iqra 6. Nah, ya pada manusia mun pada nah, tapi kan kemudian Iqra 6 selesai Imam Syafi'i sudah 30 juz hafal benih pun mari ngaji dan paham artinya. Orang sekarang hafal belum tentu paham. Umur 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta, kumpulan hadis karangan Imam Malik yang kira-kira tebalnya 2 kali Al-Qur'an. Umur 10 tahun, umur 15 tahun sudah menjadi asistennya Imam Malik. Benih pun asistennya Ustadz. Orang paling alim di Madinah pada waktu itu Imam Malik. Imam Syafi'i itu asistennya. Tahu sen demin ben Imam Malik ketika ngajar nerangaki karena pun iyalah ben ngajar akan tengkok.
Pas Imam Malik nulis nih gini, man aradah ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad ibni Idris. Siapa-siapa orang yang seteroan dia ilmu yang sangat berharga, maka dia harus belajar kepada Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ajar Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i karena ki usia MTS. Ya manusia ki mun bola nah. Makai selo kasa, selo ake kasa kan betul ya pada betul ki, ya ben belikir ya betul ki ya. Tapi kan argana selo setong pada ben belikir safikep. Nah, sini kan. Cukun pada betul, ya pahat pada betul, tapi yang jual lain. Imam Syafi'i ben kita ya pahat, bahkan mungkin pada orang yang sejat hanya Imam Syafi'i. Makilah pada nyaman kan? Belum tentu kualitasnya sama. Terus dari rumah. Jadi sudahlah, urusan memahami ikuti ulama yang punya kewenangan, yang punya kemampuan, yang level mujtahid. Penjelasan mujtahid itu diuraikan oleh murid-muridnya. Oleh murid-muridnya, misalnya Imam Syafi'i itu mengatakan orang yang harus kalau mau melaksanakan sholat Jumat harus minimal 40. Dibun Imam Syafi'i, muntah 40 tak sah. Di murid diterangaki, engki muncet nengkan dengan sebenarnya orang Islaman. Orang Islam menjadi seponi badan pun sepolo kapin. Nah, ya tinggal pun apa yang Jumat magi sepolo. Murid teh nerangaki sini. Pulang apa takok mi pas beda orang, pulang jadi Imam Syafi'i sampai polo. Hari pun sepolo. Allah pujang duhur baik. Padahal hari Jumat. Jadi bi murid nak engki mun orang Islam banyak, cek sampai orang dari Pak Polo. Menikah daerah minoritas Muslim, masuk Islam pure anakan sepokona bensat pamah bensubir takun sepolo. Nyari haji di mana boleh? Berde Jumatan kan usaha 100 kilo. Jauh lu tak jauh Jumatan. Mati tibi. Daru tak ada apa-apa lo. Tak apa. Jadi Imam Syafi'i usaha apa lo? Iya muncul neng masyarakat mayoritas Muslim. Mun tidak boleh, tikel bon. Siapa sih lagi? Moreta. Orang tak tak ngerti pak kundang berdeng. Usah pak polo jadi Imam Syafi'i. Ya mun tak ada pak tikel tak apa. Oleh jangan sah. Ya ini penjelasan mujtahid diuraikan oleh ulama mazhab. Artinya ulama mazhab, ulama yang mengikuti Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Romli, Imam Mahalli, Imam Rafi'i. Nah itu menjelaskan ini. Mak tak pada benih Imam Syafi'i, benih tak pada. Kini kan orang ngaki. Maksud Imam Syafi'i, kimun sini kageng kuntek ke bola. Mun murid tak ngerti. Terus maka mengikuti Nabi dengan demikian mengikuti Quran hadis dan ajaran sahabat berarti bermalhab mengikuti Nabi dengan cara mengikuti penjelasan ulama. Dan itu yang disebut bermalhab. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ciri utamanya dalam beragama adalah bermalhab. Muntas beda orang kujang, tak usah malhab, berarti benih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab tapi kan sepenting beda hadis. Kemudian hadis ngelak dari kamar yang kejebok Rasulullah. Punten ngelak dari kamar, ngelak nang Sahih Bukhari. Kemudian tahu cak Sahih Bukhari juga bermalhab. Imam Bukhari ini mazhabnya Syafi'i, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Padahal mereka sudah di hadis. Mulan di hadis ana pemata langsung galak nang hadis. Maki usan ro Imam Syafi'i. Debuna Imam Bukhari, kok hafal hadis yang paling pintar menjelaskan maksudnya hadis itu Imam Syafi'i. Kok noro Imam Syafi'i. Gini kayak Imam Bukhari yang dalam riwayatnya hafal lebih dari 600.000 hadis. Ditulis di dalam Sahih Bukhari diseleksi yang benar-benar sahih hanya tidak sampai 10.000 etoles dengan Sahih Bukhari tetipak jilid dan kita mengaji pun tidak pernah hatam. Nah. Imam Bukhari hafal semua, saya tulis ini pun 10, masih tersisa saya tulis dengan Sahih Bukhari masih tersisa 590.000 hadis. Saya tulis tak ada 10.000. Itu hanya sebagian kecil yang Imam Bukhari hafal. Imam Bukhari yang hadis banyak sekali dan hafal dan paham. Tapi Imam Bukhari masih bermadhab Imam Syafi'i. Pas orang mangken, tak usah bermadhab langsung Quran dan hadis. Seandainya hadis ratusan ribu itu saja bermadhab. Masa sekun online apalagi ini sekonek pak tidak mau bermadhab. Kenapa harus bermadhab? Karena penjelasan tentang hadis harus mengikuti
Para ulama mengikuti tabi'in, tabi'in mengikuti sahabat. Nah itu, ya begini caranya. Terus, nah langkah-langkahnya bagaimana? Dari nomor 3, mengikuti ulama mazhab. Yang nomor 2, mengikuti ulama pendiri mazhab. Yang nomor 3, mengikuti ajaran Nabi dan sahabat. Maitro dari nomor 3. Kan biasa non panggilan juara Miss Universe misalnya. Nah, itu dari nomor 3. Nah, ini kan dari nomor 3. Jadi apa cara kita ikuti ulama mazhab? Misalnya kita belajar fikih cara na'udhu, cara nafajeng dengan belajar kepada Fathul Qorib. Fathul Qorib itu yang menulis Syamsuddin Abdul Qasim Al-Ghazi. Dia bermazhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikuti sahabat dan mengikuti Nabi. Jadi urutannya begitu. Tidak ada cara kita ikuti ulama mazhab. Karena ulama mazhab itu pasti mengikuti imam mazhab. Kita ikuti misalnya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang menulis Fathul Mu'in. Dia belajar kepada gurunya Zakaria Al-Ansori yang nulis Fathul Wahab. Keduanya bermazhab Syafi'i, mengikuti penjelasan-penjelasan Imam Syafi'i di dalam fikih. Mengikuti pendiri mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bergurunya kepada Sufyan ibnu Uyainah, kepada Imam Malik. Imam Malik itu berguru kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu berada kepada Imam Nafi. Itu tabi'in lalu mengikuti atau belajar kepada Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, sahabat. Sahabat itu mengikuti Rasulullah. Senikahlah urutannya. Maka terus. Nah, maka kita ini di mana? Dari urutan ini. Islam itu dibawa oleh Rasulullah. Kita mana ini? Masyarakat awam. Nah, bapak-bapak kan. Jadi menurut Rasulullah, tak bisa nih langsung ke kantong. Tidak jalan. Orang yang ngonggak ke tas genteng kan usah bedaan sana. Nah, sini kan. Langsung loncat, tak ada apa. Langsung ke Rasulullah, kan tak jepo. Masyarakat awam itu mengikuti kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren kan yang mengajarkan Fathul Qorib. Maca aki. Kiai pesantren itu mengikuti ulama mazhab. Ya, Fathul Qorib itu. Maca aki kitab ulama mazhab. Kemudian, berarti ya, maca sulam dan sulam kepada arkanul wudu isittatun. Dan kifayatul awam, sifat Allah itu yang wajib 20. Kiai ngajar lagi kifayatul awam itu karena Ahmad Al-Marzuki. Ahmad Al-Marzuki itu mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini kan. Abul Hasan Al-Asy'ari mengikuti ajarannya tabi'in termasuk Imam Malik, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Masruq Ibnul Adda, Jabir bin Mujahid bin Jabir, Sa'id Ibnul Musayyab, nah kata tabi'in. Lalu mereka belajar kepada siapa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali, Abdullah bin Umar dan lain-lain. Mereka semua belajar dari Rasulullah. Jadi kita mesti harus ngerti ini. Kalau mau berahli sunnah wal jamaah, lo siapa nih kan? Terus ke nikah. Boleh nikah, mesti nurut nikah. Makanya anak pesantren makun Fathul Qorib lo tidak fikir lain apa? Fathul Mu'in, makun Fathul Mu'in, munduk nang lo Fathul Mu'in, ngalle ka sakracit Fathul Mu'in, ngalle ka dul jadid Fathul Mu'in, kasi dogiri Fathul Mu'in boleh, ngalle ka lirboyo, ploso, sarang, pada Fathul Mu'in kapi. Terus aku lihat kalasar, makun Fathul Mu'in. Ya karena memang caranya begini. Anda siapa? Saya awamul muslimin. Orang-orang muslim pada umumnya. Umumnya orang muslim gendeng. Nah, sini kan. Kasar rumah minta ngerti sebenarnya yang awam dia piring gendeng. Benih ulama sini. Nah, mereka diajari oleh ulama-ulamanya ini mengajarkan apa yang diajarkan oleh ulama mazhab di dalam kitab-kitabnya. Makin yang Mesir mengajar fikih tentang hukum Bulughul Maram dia. Kan mereka mata ngarang tibi, mau lebih deh maki usah ngarang boleh. Nah, norok
Ulama mazhab ini kak ulama menurut imam mazhab. Tapi di dalam fikih misalnya nikah ngajar lagi fatul qorib nikah karang nikah nurut Imam Syafi'i nurut tabi'in, nurut Ibnu Syihab Az-Zuhri, nurut Ibnu Umar nurut Rasulullah. Usaha senikah karena kita tak kejepok kecuali kejepok ke Rasulullah. Ulama-ulama yang bisa bermimpi Rasulullah saja tetap bermadhab. Ini pun bisa ketemu dengan Rasulullah di alam mimpi dan bisa bertanya. Tak usah ulama lambe, bulan di huruf nyaman Sayyid Agil Al-Munawar. Profesor Sayyid Agil Al-Munawar, dia punya guru lagi namanya Muhammad bin Yasin bin Isa dari Padang. Al-Fadani, tapi dia ulama di Mekah. Suatu ketika ada hadis yang dicari oleh Pak Agil Munawar itu, dicari tak nemu, ada hadis sahih panjang, cari kita hadis tak nemu. Nyabis ke guru nasihatnya Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Terus dia menjawab, nah, insya Allah laku deki engkau kiknya bisa ke Rasulullah. Si mabah menyaman. Karena beliau bisa menemui Rasulullah di alam mimpi. Kalau kena nyabis boleh, katipun apa kak itu jawabnya hadis. Iya dan Rasulullah ada bujat, iya Rasulullah pernah ada budak, iya. Berarti soheh, kok mereka tanya ke Rasulullah. Ulama yang bisa bermimpi begitu saja, Muhammad Yasin bin Isa, ini masih bermadhab Syafi'i. Dia mazhab makin nggak gini, padahal bisa ketemu dengan Rasulullah. Kenapa boleh pun mimpin? Itu Pak Absaab. Mas tak usah mazhab. Gendeng oleh korjo rasa Arab. Jadi ya begini ini, karena sekarang banyak orang Islam itu orang Islam sendiri yang mengampanyakan tidak usah ikut mazhab langsung Quran hadis dan sahabat. Nah, ini banyak semakin kayak gini kan. Pola nah, ini kalau sahabat sudah bilang begini, tak usah nurut Imam Syafi'i, tak usah. Kenapa boleh macam kitab kuning? Oh, gini kenapa? Gini taring karang orang. Langsung hadis, langsung Quran karang Allah. Nah, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kice. Orang yang usaha nurut Quran dan hadis, tapi kan bedanya jalan. Nah, orang masuk ke rumah, kan usah lebat labeng karena mau lebat jendela maleng. Kemudian tak lebat jalan, berarti lebat jendela maleng. Berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus, nah prinsipnya begini nih akhirnya. Prinsipnya mengikuti ulama bermadhab mengikuti pendiri madhab mengikuti salaf, sahabat, tabi'in, dan pasti Rasulullah. Nah, gini kepolan prinsipnya. Jadi saya ikut Islam sekamah. Islamnya ulama yang bermadhab. Ulama bermadhab itu pasti mengikuti imam madhab. Imam madhab itu pasti ikut Rasulullah, ikut sahabat dan tabi'in. Jadi mau tak usah nurut Imam Syafi'i nurut Quran berhadis. Kan Imam Syafi'i tak nurut Quran berhadis. Tak usah nurut Imam Malik langsung. Imam Malik tak nurut hadis. Imam Malik punya guna hafal. Mun ngajar, Imam Malik kalau mau ngajar itu masih sholat sunnah dulu, berpakaian terbaik, pakai parfum, pakai duduk di tempat dengan gagahnya begitu. Kenapa? Mau menghormati hadis. Kini kehun ngajar. Pun malam Imam Malik mimpi Rasulullah. Jadi kan bahkan roh hadis. Tak usah mazhab kepada Imam Ahmad, langsung kepada ruangan hadis. Imam Ahmad itu paling konsisten roh hadis. Imam Ahmad itu bisa mungkin persis Rasulullah. Sampai ceritanya suatu ketika yang kain makanan sejenis somangkah. Dengan tuh ada. Sebetulnya salah. Yang kain makanan sejenis somangkah, Imam Ahmad ada. Jangan sing ngangkai apa kak itu haram. Nah, ini kan. Sebuah haram pola tidak somangkah. Menurut Imam Ahmad, punten benih geng haram. Kenggul kita nemu riwayat daerah macaran Rasulullah ada kakanan nggak nikah. Gue disini ada tak pada ben Rasulullah. Carana. Eko cana tak roh hadis mun gini.
Cek kuncarannya kan semangka. Mun tada telile dari Rasulullah cara ada rumah. Engkau tak ngakan atau kau tak pada. Apa ada kepi jepolan asli. Nah kini kan Imam Mazhab, akhirnya kan Imam Mazhab dan roh hadis ini. Bahwa orang ngajak, tahu sama Mazhab langsung, benih. Terus. Nah, oke, kita ikut ulama yang bermazhab. Yang mana itu? Nah ini. Ulama sikaman saya toro nikah, situng. Mengikuti yang bermazhab Asy'ari dan Maturidi dalam bidang akidah. Karena ulama ini banyak misalnya, noro ulama sikaman pun urusan ilmu tauhid, noro ulama saya bermazhab Abul Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi. Misalnya Kifayatul Awam, Imam Ahmad Al-Marzuki itu mengikuti mazhab Asy'ari. Imam Muhammad As-Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang mengarang Ummul Barohin itu mengikuti Al-Asy'ari. Imam Husain Afandi yang menulis Al-Husunul Hamidiyah, ajar kan ini? Saya ngarang Husain? Nah, mungkin dapat yang lain gini kan? Itu mengikuti mazhab Asy'ari. Jadi kitab-kitab yang kita pelajari itu adalah kitab karangannya ulama yang bermazhab kepada Asy'ari dalam bidang tauhid. Jadi lalu jangan siapa sifat Allah berdudu bolo. Jangan Imam Sanusi. Imam Sanusi ini noro siapa? Noro Imam Asy'ari. Imam Asy'ari noro siapa? Iya noro ulama-ulama salaf. Apakah Rasulullah memang menyebut sifat Allah ada 20? Mungkin tenjet. Kengkun malai gampang, iberi du bolo. Mun pas sifat Allah ada 200 kan bian sing apalagi melarat. Detik sifat-sifat yang merupakan syarat sebagai Tuhan agar kita bisa mengenal karena kita tidak bisa menemui Tuhan. Itu kan usaha kebelah sifatnya. Allah ada apa sih? Nah, karena tak kening temunin, tidak bisa dilihat, maka diberikan sifat-sifatnya. Allah ada iya. Untuk menjadi Tuhan, syaratnya ya minimal sifat yang 20 itu. 1, harus wujud. Nomor 2, sejak kapan? Harus kidam. Sampai kapan adanya? Harus bakok. Seperti apa? Harus mukhalafah lil hawadis. Di mana tempatnya? Harus qiyamuhu binafsi. Berapa jumlahnya? Harus wahdaniyah. Karena syarat menjadi Tuhan harus begitu. Maka Anda silakan menjadi Tuhan kalau begitu. Pada syarat-syarat mau menjadi satri harus daftar, harus bawa ini, harus punya ini, dan seterusnya. Syaratnya menjadi Tuhan. Ini kepon makanya inilah sifat Tuhan. Mun beda sih nggak sedikit Tuhan gini kan. Mun benih tani punya sedikit tapi mengaku Tuhan, gini kan hantunya. Jadi kun kari balik. Mun si memenuhi syarat, gini kan nyaman Tuhan. Mun tidak memenuhi syarat tapi mengaku Tuhan, gini kan hantu. Dan siapa? Dan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dan mengambil dari Imam Asy'ari. Imam Asy'ari belajar deh. Jadi online aja dari gurun lalu disimpulkan. Oh berarti sifat Allah sekian. Oh 20. Nah sini ke Mas. Orang malai gampang. Ini malai apa? Wujud kidam bako mukhalafatuhu. Ah ini kan. Boleh namun tak nyanyi tak lu hafal. Korla hafal kalau deki dalam masing ngarti kan sini ke. Itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam Syafi'i. Mun pas pada ngucap Allah tidak punya sifat, oh berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu seperti manusia karena punya kursi dan duduk di atas kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati, mak beda kursin. Berarti ngari ya. Berarti Allah lokku deh ya. Padahal Allah itu kata Ahlussunnah wal Jamaah mukhalafatuhu lil hawadisi. Mun pas tujuh nang tas kursi berarti mumatsalatuhu. Berarti gini kan orang yang mengatakan begitu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terus ulama yang mana? Ulama yang dalam fikih bermazhab Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali. Tidak bermazhab kepada siapapun, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nyari TV, mau nemu cocok ria. Ini kan nyaman campuran, oplosan. Monoplosan, pas tak jelas kenapa. Contohnya, orang yang kebaik kolak arta, situngnya kebaik kaldo, keluin apa nyaman?
Iya malah kalau karta, malah kaldu. Kakan bangi bangun ngakan kalau karta kakan. Mengakal kaldu kakan. Coba geloy. Kini ketetin apa nyaman. Bermadhab juga begini. Pak lah madhab Syafi'i. Pak lah ngalle Maliki, jangan ngalle Maliki. Benih pak. Ariana ngalah Syafi'i, Ariana ngalah Maliki, Ariana pak geloy kepi madhab apa nyaman. Madhab pelangi. Jadi pak beda madhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, pelangi. Terus ulama yang bermadhab kepada Imam Ghazali, Junaid al-Baghdadi atau Imam Asyadili dalam bidang tasawuf. Mangkan nengkanto menurusan tasawuf pasti yajraki bidayatul hidayah. Dan orang-orang yang berguru kepada bidayatul hidayah seperti Abdullah bin Alawi al-Haddad menjadi risalah Muawana, Nasoihuddiniyah, tasawufnya bermadhab Ghazali. Atau bermadhab Abu Hasan Asyadili atau Al-Baghdadi. Misalnya, nang cupon-cup beda pengajian kitab hikam garangnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu muridnya Abul Hasan Asyadili. Berarti madhab Syadili. Pas beda orang yang norok toriko Syadiliyah. Ya norok menurusan tasawuf norok nih kan ya? Sembang saya ini. Ini kata tasawuf gawian bibi aja norok. Menurut madhab karena gini kan berarti benih ahlus sunnah wal jamaah. Terus langsung ke Quran dan hadis. Dan segala. Tahu sama madhab. Itu bermasalah. Nah, masalahnya apa? Karena problem kebahasaan dan hubungan antar nas. Karena Al-Quran dan hadis itu bahasanya harus dipahami oleh orang yang sekajepok. Muntah kejepok, tak ngerti. Kan beda terjemahan. Nah, terjemahan itu arti, bukan pengertian. Nah, itu harus beda itu. Orang harus memahami, kalau memahami itu harus tahu pengertiannya atau maksudnya. Kalau hanya terjemahan, itu pengantar menuju maksud, bukan maksud. Contohnya, aqimus sholat. Nah, artinya, dirikanlah sholat. Artinya, maksudnya, sholat wajib. Nah, kan wajib kan? Di mana ada kata wajibnya? Tidak ada di kalimatnya. Jadi maksudnya aqimus sholat adalah sholat itu wajib. Artinya tegakkanlah sholat. Nah, itu artinya kan tidak ada wajibnya. Kita itu mau wajib benten nih. Tapi maksudnya wajib sholat itu. Lagi ini saya maksud. Nah, untuk memahami makna dari bahasa itu yang tidak gampang. Karena cuk nikah pun perintah aqimus sholat, wala perintah ya wajib. Jangan siapa mau perintah wajib. Mau dengan fi'il amar pas wajib belum tentu. Karena pada perintah saya hanya berupa anjuran, tak wajib. Ngakui fi'il amar kia. Aqimus sholat, sholat wajib karena kui fi'il amar. Tapi wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada antadillahi hidahuma fadzakira hidahuma al-ukhra. Wastashhidu, mintalah persaksian kalian. Ini lamar ini kan. Syahidah ini kepada dua orang saksi. Berarti impian kalau mau bertransaksi, usaha bersaksi yang kedua, wajib, jangan siapa. Jangan nengguran polan fi'il amar. Berembak selanto kuna orang kan. Mun usaha laku bersaksi yang kedua, bereng beli situng saksi yang kedua, berarti kan usaha ketelok. Mun pembelinya 100 orang, berarti kan usaha 300 orang. Selaku lu dari saksi. Dan ternyata banyak orang yang semakin berjual beli, tak usah bersaksi nah, beli apa mangkatnya. Kenapa? Polan gabung ulama, kini ke perintah, anjuran, tak wajib. Mun perintah sholat wajib, mata apa? Itu cek pada fi'il amar. Karena fi'il amar ini cek makna, tak ada. Ki bocor mun anjuran, pada perintah si artinya alang-lang. Pada perintah yang maksudnya adalah melarang. Benih gundang Quran, mungkin sehari-hari kan dalam nak kanak gula mun ki kene ki bek meler kasa. Ki naian. Di bapak teh beki toronjong mi labu toron. Tada bapak naik boleh. Nah, nyaman lering meler. Naik boleh. Ah, maki naik boleh kan le suruh toron.
Bapak boleh, kelakson naik boleh. Apa jangan bapak? Naik terus. Yang niku apa? Kan naik perintah, marah dong, naik terus. Baca naik ongku gini kan. Kini kan nyoro tapi maksudnya alang-lang beri toronjong cek naik, ya alang-lang kan. Semakin naik terus. Cek suruh bah naik ya, hoi popongku. Nang Quran ifalu masyitum kan sini kamu kita belajar belawak ifalu masyitum lakukanlah apa saja yang kamu mau. Jadi perbuatlah semaumu. Nah, ini coba lagu nih nungku itu nungku nang neraka. Ya. Jadi itu contohnya bahwa bermasalah tidak gampang memahami sendiri, bukan ahlinya, ya salah, sudahlah ikut ulama saja. Itu ada masalah begitu, ada problem konteksnya, cerita ada remam apa beda debu udah iya. Karena mau salah konteks itu bisa salah maksud. Nabi kan pahal budaya pola maksud ada iya. Contohnya, ketika Rasulullah sangat menganjurkan mandi pada hari Jumat, pas berdebu ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Wajibun. Tapi oleh ulama dijelaskan, mungkin wajib kini ke benih wajib hukum tapi wajib akhlak. Jangan siapa, jangan ulama. Artinya itu wajibun, wajib. Mula wajib kan mundela ini susah. Tapi oleh ulama enten kini wajib secara akhlak tapi tidak wajib secara hukum. Artinya umpama nak Jumat tak mandi gelu ya tak pergi aja. Kengkun sangat dianjurkan. Mun wajib secara hukum mun tak mandi susah. Nah, pengertian kata wajib ini kenapa? Karena Rasulullah ada pada saat dalam konteks sangat menganjurkan dan begitu pentingnya mandi itu. Sehingga sampai ada buah wajib ongguna benih wajib pas dosa mun tak mandi benih. Jangan ulama gini kan. Ulama sih tahu, benih ulama tak tahu. Mulai kerja wajib, pun bah wajib. Mulai fi'il amar, bah kudu lakuin, benih nggak gini. Itu contoh-contoh dan saya kira hal-hal yang lain masih banyak dan tinggal prinsipnya seperti itu. Jadi siapakah halus sunnah, bagaimana caranya, yaitu yang penting menjadi catatan. Nah, saya memang agak bingung bagaimana harus menjelaskannya karena biasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu dijelaskan 1 semester dan saya diberi waktu sekitar 1 jam. Udah remah ada cara. Untung-untungan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan atas kelebihan waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.